Baik, Os, Os. ya, tidak ada yang istimewa dari saya. Sudah dibacakan oleh Sensei atau Sihang Robert, dan mungkin itu yang sudah paling lengkap ya. Saya kalau persoalan organisasi, saya 7 periode di KONI. Jadi mulai dari ketua Tujuh, tujuh kali empat periode. berarti ya? 7 kali 4 tahun ya Pak? Betul, betul. Jadi dari masih jadi atlet, masih melatih, itu sudah di KONI Maluku. Eh, hampir semua hampir semua bidang ya, ketua bidang organisasi, ketua bidang litbang, ketua bidang binpres, sekum, sekretaris umum 2 periode, wakil ketua umum 2 periode, ya paling tidak seperti itu. Di taekwondo saya pemegang sabuk dan 4 ya. Di karate ada dan kehormatan juga. Baik, itu sekedar dari saya. Tidak ada yang istimewa, tapi yang jelasnya pernah meresapi semua, mulai dari atlet, pelatih, pengurus, pembina, ketua umum. Sekarang saya ketua umum 2 Pengprov, ketua umum Pengprov Wusu Maluku, dan ketua umum kickboxing Maluku. Lama lagi jabatannya. Ya, jadi paling tidak hanya kita orang-orang olahraga yang mungkin bisa menghidupkan dan membesarkan olahraga ini. Kita tidak bisa berharap di orang lain ya. Ya, belum lagi nanti kalau ada unsur politik di dalamnya lagi, tambah banyak lagi. Mudah-mudahan kita di Wadokai tetap dalam semangat dan spirit Wadokai. Amin. Dan Wadokai harus menjadi besar. Itu harapan harapan saya. Ini hari ini satu agenda yang baik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang keolahragaan. Mudah-mudahan kita bisa melatih dengan cara-cara yang benar sehingga kita bisa menelurkan atlet yang berprestasi baik, tetapi juga menyelamatkan atlet gitu ya. Saya mungkin akan men-share materi saya, bisa dilihatkah? Baik, apakah sudah menangkap materi saya? Oh, sudah Pak. Oh, sudah terlihat. Oke, baik. Saya sedikit menyampaikan bahwa hari ini mungkin Ibu Dr. Rosi berhalangan hadir karena beliau lagi ada rapat di Kemenpora dan juga dengan Wusu, sehingga beliau mempercayakan saya untuk men-take over materi-materi beliau. Ya, saya siap melaksanakan itu untuk demi Wadokai. Baik Pak, baik. Ya, jadi materi yang akan saya sajikan hari ini mulai dari landasan ilmu kepelatihan. Landasan ilmu kepelatihan ini tentu sangat bermanfaat untuk kita, karena selama ini mungkin kita hanya mengandalkan otot kawat tulang besi. Banyak kita hanya mengandalkan pengalaman kita semata, sehingga mungkin perlu kita perkaya. Pengalaman sudah kita miliki, kita perlu memperkaya dengan yang namanya iptek, keolahragaan, sehingga kita bisa melatih dengan baik, atlet selamat, umur panjang ketika menjadi mantan atlet, dan hidupnya happy begitu. Kita tidak merusak mereka.
Ya. Materi saya secara umum garis besarnya seperti ini ya. Jadi eh, kita bicara tentang sebuah kepelatihan, maka kita akan bicara baik teorinya maupun prakteknya. Dan baik teori maupun praktek, itu kita akan diperhadapkan pada yang namanya fisik, teknik, taktik, dan mental strategi. Jadi kita tidak akan bisa lepas dari sana. Kemudian, untuk melatih yang baik, ya, untuk melatih yang baik sehingga kita akan memiliki latihan kondisi fisik yang baik, maka kita butuh sejumlah prinsip-prinsip latihan, ya. Sejumlah prinsip-prinsip latihan yang harus kita kuasai sehingga waktu melatih kita tidak bisa tidak senantiasa berpatokan pada prinsip-prinsip ini, sehingga atlet yang tadi saya katakan tetap berlatih baik, berprestasi baik, dan mereka selamat umur panjang, dan kita tidak menjadi pembunuh terhormat. Gitu. Bagaimana caranya nanti pembunuh terhormat itu? Karena kita bertolak, kita dengan dokter sebenarnya beda-beda tipis ya. Dokter memberikan dosis obat, kita memberikan dosis latihan. Kalau dokter memberikan dosis latihan, dosis obat itu kurang, atlet atau pasiennya tidak sembuh. Kalau dokter memberikan obat ya melebihi dosis, maka pasien bisa meninggal seketika. Maka dokter bisa dihukum. Tetapi kalau pelatih memberikan dosis latihan yang salah, atlet kita tidak akan mati besok. Kalau kita kasih dosis latihan terlalu ringan, atlet kita tidak akan berprestasi baik. Kasih dosis latihan terlalu berat, atlet kita juga tidak akan mati seketika. Tetapi dia akan mati 15 tahun kemudian, ya, 20 tahun kemudian. Dan ketika itu, tidak ada satu orang pun yang bisa menuduh seorang pelatih sebagai pembunuhnya. Dan itu berarti kita terbebas dari hukuman, sehingga tadi saya katakan bahwa kita pembunuh terhormat. Semoga kita tidak bangga ya, dengan bahkan kita harus mengkritisi bahwa kita tidak seperti itu. Dan agar kita tidak seperti itu, maka cara yang dilakukan oleh PB Wadokai hari ini sangat benar. Kita terlibat dengan diskusi-diskusi ilmiah, terlibat dengan kegiatan-kegiatan webinar seperti ini untuk meningkatkan taraf pengetahuan kita. Secara teknik, saya yakin sepenuhnya 100% bahwa Bapak Ibu, teman-teman sekalian, adik kakakku, semua saudaraku sudah memiliki tingkat keterampilan yang luar biasa. Tapi mari kita gabung dengan prinsip-prinsip latihan yang benar sehingga latihan kita menjadi bermakna dan bermanfaat. Prinsip-prinsip latihan yang harus kita ketahui ya, di sini ada prinsip overload, beban lebih. Ada prinsip reversibility ya. Ada prinsip specificity. Ada prinsip multilateral ya, spesialisasi individual. Prinsip beban latihan, di dalamnya ada volume, intensitas, densitas, durasi, frekuensi, ya, lama latihan, latihan relaksasi. Itu semua adalah prinsip-prinsip latihan yang di tahap pertama ini akan saya sajikan, sehingga nanti di tahap kedua ketika kita akan membahas tentang latihan kondisi fisik, itu akan nyambung. Jadi tolong diperhatikan secara seksama di pembahasan landasan teorinya, sehingga waktu kita berlatih fisik itu sudah tidak sulit lagi. Itu kajian teori kita. Selama ini apa yang kita tahu dengan latihan ya? Ada istilah coaching. Coaching, apa itu coaching ya? Apakah latihan itu ya? Kalau di dalam definisinya ini saya gambarkan bahwa latihan adalah aktivitas yang dilakukan secara sistematis, teratur, berulang-ulang dengan kian hari kian bertambah aktivitas bebannya. Ini adalah definisi latihan. Dengan demikian, kalau Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, para pelatih yang saya banggakan, untuk melatih yang baik kita harus paling tidak ada unsur-unsur di dalamnya itu. Yang pertama, dilakukan sistematis atau tidak.
Sistematis itu mulai dari kita mulai pemanasan, kemudian kalistenik, kemudian latihan inti, kemudian kalistenik lagi, baru cooling down. Itu artinya kita latihan sistematis. Ya. Kita latihan teratur atau tidak? Ya mungkin kita latihan teratur. Karena ada latihan pagi, ada latihan sore, 1 minggu mungkin 3 kali, ada yang mungkin 1 minggu bisa 5 kali, bisa lebih dari 5 kali, itu kita latihan teratur ya. Berulang-ulang ya. Kemudian yang paling penting adalah kian hari latihan kita akan harus semakin berat atau semakin bertambah aktivitas bebannya. Jadi beban latihan kita harus kita tambah secara teratur dan berkesinambungan. Sehingga kalau saya kasih contoh, seseorang yang jogging, misalnya mengelilingi kota Ambon ini, ya karena kota Ambon kecil saja, dia mengelilingi kota Ambon, saya kebetulan di Ambon, dengan start dari tempat yang sama, dan dia akan finish di satu tempat, di misalnya kita katakan saja di Lapangan Merdeka. Waktunya 1 jam. Kemudian besok, kita berlari masih dengan jogging perlahan-lahan mengelilingi kota Ambon, waktunya juga 1 jam. Sampai lusa, sampai minggu ini sudah penuh, sampai minggu depan kita masih lari dengan rute yang sama, dengan waktu 1 jam. Rute yang sama, waktu 1 jam. Ya. Sampai bulan depan kita masih berlari dengan rute yang sama, waktunya juga 1 jam. Maka ini kita tidak bisa mengatakan bahwa orang sedang berlatih. Karena apa? Karena tidak ada penambahan beban di sana. Tetapi kalau dia berlatih baik, artinya mungkin saja minggu ini dia berlari keliling kota Ambon, finishnya di Lapangan Merdeka dengan waktunya 1 jam. Ya. Mungkin minggu depan sudah tidak lagi seperti itu. Mungkin minggu depan dia sudah berlari keliling kota Ambon dengan waktu sudah tidak lagi 1 jam, tapi mungkin sudah menjadi 58 menit. Mungkin minggu depannya lagi sudah jadi 56 menit. Mungkin minggu depannya sudah jadi lagi 54 menit. Mungkin minggu depannya sudah menjadi lagi 52 menit. Artinya waktu kita semakin kecil. Kalau waktu kita semakin kecil, dari 1 jam bisa sampai 52 menit, berarti pasti lari kita itu akan semakin laju. Itu yang namanya beban latihan. Jadi kalau kita merujuk pada definisi kalimat bahwa ya, latihan itu adalah aktivitas yang dilakukan secara sistematis, teratur, berulang-ulang dengan kian hari kian bertambah beban aktivitas latihannya, maka kita akan berlatih dengan cara-cara yang sama seperti yang saya jelaskan. Ya. Lalu kemudian sebagai pelatih itu memiliki peran yang banyak. Kita sebagai pelatih yang pertama memiliki peran sebagai seorang guru. Apa tugas guru? Otomatis guru tugasnya adalah mengajar, ya, membimbing. Bagaimana guru itu mengajar? Berarti seorang pelatih akan datang di tempat latihan, dia akan mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada atlet-atletnya, kepada anak asuhannya tentang ilmu-ilmu karate, disiplin-disiplin wadokai. Ya, teknik-teknik pertandingan, teknik-teknik berkelahi, ya, teknik-teknik menangkis, teknik pukulan, teknik dasar, itu semua akan diajarkan kepada anak-anak asuh kita. Yang kedua sebagai instruktur. Tugas instruktur apa? Tugas instruktur adalah memberi petunjuk, ya, memberi instruksi, ya, memberikan perintah, ya. Anda harus begini. Anda harus begitu. Anda tidak boleh begini. Anda tidak boleh begitu. Anda wajib melakukan ini. Anda tidak boleh melakukan itu. Itu tugas kita sebagai seorang instruktur. Memberikan petunjuk yang baik. Wah, ini kau pukulanmu Chudan Suki itu tidak benar. Tidak ada ayunan di bagian pinggul. Maka kau harus melakukan ayunan di pinggul sehingga Chudan Sukimu akan berjalan secara baik. Itu tugas instruktur, memberikan petunjuk. Sebagai motivator, ya, seorang pelatih, ya,
itu juga harus bisa memberikan motivasi kepada atletnya. Apa itu motivasi? Memberikan dorongan, memberikan dukungan, semangat, ya. Menggambarkan kepada dia tentang sesuatu yang baik, sesuatu yang hebat. Kalau kau berprestasi, kau akan datang di negara orang, orang datang di, ya, bendera merah putih kita akan dikibarkan di negara orang lain ketika hanya 2 momen. Presiden hadir di sana dan kemudian seorang atlet juara di sana, dan ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan, bendera merah putih kita dinaikkan, itulah kebanggaan Anda. Paling tidak kita harus memberikan motivasi kepada atlet-atlet kita untuk mereka bisa berlatih secara disiplin, secara baik dan secara berdisiplin. Yang berikut juga ada pendisiplin. Kalau bicara tentang disiplin, maka jangan sampai guru kincing berdiri, murid kincing berlari. Jangan sampai pelatih kincing berdiri, ya atlet-atlet kita menjadi kincing berlari. Kalau pelatih kita tidak disiplin, maka pasti atlet-atlet kita juga tidak akan disiplin. Kalau kita bilang latihan jam 7, maka jam 7 kita sudah harus berlatih. Kita sudah ada di lapangan, sudah berlatih. Artinya kita datang sebelum jam 7. Kalau kita datang latihan, dia bilang latihan jam 7, tapi kita datang jam 8, maka pasti atlet-atlet kita juga akan datang lebih dari sekedar jam 8. Maka mereka akan gitu, yang namanya kita tidak disiplin. Disiplin dalam menggunakan baju kebesaran kita. Waktu kita berlatih, maka kita wajib menggunakan pakaian kebesaran kita. Kalau tidak, maka ada sanksi-sanksi yang diberikan. Itu sudah benar. Biasa di karate selalu menerapkan itu, dan disiplin karate memang os, gitu ya, memang mantap, gitu ya. Sebagai manajer, seorang pelatih juga sebagai seorang manajer, fungsi gandanya. Ya. Mengapa dia sebagai seorang manajer? Karena dia harus mengatur segalanya. Ya. Mengatur kapan harus berlatih berapa kali dalam sehari, berlatih berapa kali dalam seminggu, kita bulan apa akan sparring, kita bulan apa akan latih tanding, bulan apa kita akan try in, bulan apa kita akan try out, ya, bulan apa kita akan bertanding. Itu semua diatur oleh seorang manajer. Jadi apalagi kalau di kita wilayah-wilayah kecil, misalnya di Maluku, itu biasanya waktu saya masih di KONI, ya, sekarang sudah tidak di KONI lagi. Waktu saya masih di KONI itu kita mempunyai rasio menentukan seorang pelatih berhak menangani berapa atlet. Jadi satu pelatih dia berhak menangani 4 atlet. Itu kalau menuju PON. Gitu. Tapi itu pun kalau ada hanya satu cabur yang meluluskan satu atlet saja, ya, dan cuma satu atlet itu yang lolos, maka pasti juga akan menjadi satu pelatih. Jadi satu atlet maupun 4 atlet tetap mendapatkan satu jatah pelatih. Dan kalau hanya satu pelatih seperti ini, kan tidak ada lagi penambahan untuk sang manajer. Maka pelatih yang bersangkutan akan menjadi pelatih manajer. Itu tugas-tugas kita menjadi penting sebagai seorang pelatih manajer. Kita melatih, tapi kita mengatur semua rencana dan strategi bagaimana atlet kita akan sampai di mana, dan kemudian sampai terakhirnya mungkin di PON. Katakanlah sekarang kita sedang menuju ke PON Papua, ya, tahun 2021 yang akan datang. Nah, sebagai administrator, banyak kita melatih, ya, kita tidak pernah mencatat, tidak pernah menulis tentang apapun data-data dari atlet. Kita tanya berat badan atlet saja kita tidak tahu. Tanya tinggi badan atlet kita tidak tahu. Main kelas apa tidak tahu. Nanti sebentar akan bertanding dengan siapa juga tidak tahu. Jadi ini semua persoalan data-data atlet. Hari ini dia berlari berapa banyak. Hari ini dia pukul Oisuki, Chudan Suki berapa banyak. Berapa ronde, ya, waktunya berapa. Bagaimana tendangannya berapa banyak, itu semua wajib dicatat, gitu. Karena kalau kita tidak mencatat, kita tidak tahu bahwa atlet kita ini akan bertambah baik atau tidak baik, serius atau tidak serius, menyelesaikan program dengan baik atau tidak. Itu semua menjadi catatan-catatan penting.
Yang berikut sebagai agen publikasi. Kalau agen publikasi kita harus mengatur bagaimana cara mereka dipublikasikan melalui media. Kalau sekarang ini banyak sekali ya, kita lihat sudah tidak asing lagi ya. Webinar hari ini kita menggunakan WA, kita menggunakan Facebook, kita menggunakan IG, kita menggunakan tweet dan segala macam. Itu adalah media yang bisa kita gunakan untuk mempublikasikan anak-anak kita. Bayangkan saya waktu masih menjadi baru mulai bertinju tahun 83, itu saya masuk di koran dan koran itu masih saya simpan sampai sekarang. Itu berarti saya begitu menghargai prestasi saya ketika itu, dan itu tetap saya jaga sampai hari ini. Dan itu akan terjadi untuk semua atlet atau calon-calon atlet yang sudah berprestasi, dan mereka akan merasa bangga terhadap prestasi mereka, sehingga untuk seorang pelatih mempublikasikan tanggung jawab dia untuk mempublikasikan atlet-atletnya itu menjadi penting sekali. Ya. Sebagai pekerja sosial, seorang pelatih dikatakan sebagai pekerja sosial. Mengapa? Gitu. Karena pelatih kita ini kan nggak kaya-kaya gitu, kecuali mungkin pelatih profesional atau yang punya gym, punya sarana yang lengkap sehingga orang datang berlatih dan kemudian ada iuran, bayar dan segala macam. Tapi kalau kita pelatih-pelatih amatir ini rata-rata kita miskin, sehingga kita dikatakan sebagai seorang pekerja sosial, dan kita biasanya rela menyandang gelar itu. Tidak apa-apalah, kita berbuat baik. Ya, sebagai seorang pelatih juga kita wajib menjadi seorang teman bagi atlet-atlet kita. Ya, jadi kalau dengan menjadi pelatih, atlet-atlet kita tidak mendengar atau tidak terbuka terhadap kita, maka kita wajib untuk menjadi teman sehingga kita bisa mengorek apa sih masalahmu, kenapa kemarin kau berprestasi bagus, kau rajin latihan bagus, kenapa hari ini kau jadi malas, prestasimu jadi menurun, jadi nggak karu-karuan, sekolah juga jadi berantakan dan segala macam ya. Kemudian sebagai pelajar kita pelatih tetapi kita wajib belajar gitu. Mengapa wajib belajar? Ya kalau kita tidak belajar, nanti anak-anak asuhan kita lebih pandai dari kita menjadi malu. Atau kita butuh juga teman-teman yang bisa berdiskusi, atlet-atlet kita bisa kita jadikan teman untuk berdiskusi. Itu dalam diskusi itu artinya kita juga sedang belajar, mendapatkan sesuatu yang baru untuk ilmu kepelatihan kita. Jadi jangan ragu-ragu, teruslah belajar, tidak ada istilah tua, kita belajar sampai kapanpun. Itu sangat penting. Sebagai ilmuwan, mengapa dikatakan sebagai seorang ilmuwan? Seorang pelatih adalah sebagai seorang ilmuwan karena dia harus melakukan penelitian-penelitian terkait dengan kepelatihannya selama dia harus berlatih untuk menuju pada satu sasaran. Jadi selama itu dia harus. Dan kita tahu bahwa perkembangan saat ini hampir setiap hari ada penelitian baru. Maka seorang pelatih wajib membaca, wajib mengetahui, membuka jurnal, membeli buku. Sehingga dia wajib berlatih secara baik, secara benar, dan dia tahu perkembangan hasil-hasil penelitian terbaru. Nah, itu tentu saja akan sangat bermanfaat ya. Ini adalah sejumlah ilmu yang sangat penting untuk seorang pelatih. Jadi masing-masing silakan mengoreksi diri dari ilmu-ilmu yang ada sebagai ilmu pendukung bagi kita. Apakah dari sekian banyak ini kita sudah menguasai berapa banyak? Ya, kira-kira kita sudah menguasai berapa banyak? Bagaimana falsafah kita, filsafat, idealisme kita. Ini bicara tentang idealisme. Bagaimana anatomi kita, bagaimana fisiologi, biomekanika, measurement, tes dan pengukuran ya, statistik, pertumbuhan dan perkembangan, kemudian kesehatan olahraganya, ya, sport medicine-nya, bagaimana psikologi, pedagogi, ilmu gizi, sejarah, sosiologi, itu semua menjadi wawasan untuk pemahaman seorang pelatih, karena ilmu-ilmu itu saling mendukung, saling kait-mengkait, sehingga kalau kita menguasai secara menyeluruh, otomatis kita paham tentang teori dan metodologi kepelatihan yang baik dan benar. Ya, jadi orang latihan baik belum tentu benar ya. Jadi kita harus tahu yang baik yang mana dan yang baik dan benar itu yang mana. Ini ilmu-ilmu pendukung. Sebagai seorang pelatih ya,
kita tidak memerlukan pengetahuan terinci seorang dokter. Saya tidak harus sama pandai dengan dokter. Tetapi bukan berarti itu tidak penting. Saya wajib mengetahui ilmu-ilmu kedokteran. Jangankan yang banyak-banyak, persoalan anatomi tubuh saja harus kita ketahui. Anda perlu tahu struktur dasar dari tubuh manusia itu seperti apa. Anda perlu juga tahu bagaimana kira-kira struktur itu bekerja sama. Ya, sehingga dalam proses latihan kita tahu apa yang kita latih. Ya, mengapa? Karena tubuh manusia itu sebagai mesin. Ya. Lalu bukan mesin yang di sepeda motor yang kita bisa otak-atik sembarang saja. Ini mesin yang memang harus kita paham secara baik karena ini terkait dengan manusia, gitu. Kalau di mesin kan kita bisa kabelnya bisa kita korsletkan sembarang saja dan mobil bisa berbunyi dan motor bisa berbunyi, sepeda motor bisa berbunyi. Tapi kalau di manusia kan tidak begitu. Kalau toh ada uji coba oleh dokter, ya dia butuh analisis yang bagus dulu baru kemudian dia memberikan dosis obat tertentu kepada kita. Jadi kita sebagai seorang pelatih, ya kita tidak harus memiliki pengetahuan terinci seorang dokter, tapi ilmu-ilmu tentang kedokteran itu wajib kita tahu. Misalnya saja kerangka tubuh ini, ya. Apakah kerangka kita tanpa otot, tanpa yang lain-lain bisa bergerak? Tidak mungkin, gitu. Rangka sendiri itu tidak punya arti apa-apa. Kalau kita berdiri, ya, seperti di lab itu ya, ada torso, skelet, ya, itu kalau kenapa dia bisa berdiri begitu? Dia bisa berdiri itu kalau kita dekat, kalau jauh nggak kelihatan. Tapi kalau kita datang di dekat, maka kita akan melihat bahwa antara tulang yang satu dengan tulang yang lain itu ternyata disambung-sambung. Diikat pakai apa? Diikat dengan bendrat, gitu. Sehingga tulang-tulang itu bisa kemudian berdiri menjadi tengkorak, ya. Tetapi kalau tubuh kita, ya, tubuh kita yang seperti sekarang kita bisa berdiri seperti ini, itu karena apa? Karena dipegang oleh yang namanya otot, ligamen, ya, kapsul, itu yang bisa memegang kita sehingga membuat kita bisa berdiri. Ya. Jadi kalau hanya tulang saja menjadi tidak penting. Tetapi kemudian kita harus tahu struktur tulang itu bagaimana. Ada saya pernah melihat seorang atlet karate, ya, itu memecahkan kelapa itu dengan tulang di sini, ya, yang panjang ini, ya. Kalau dia ada kelapa kemudian dia pukul dengan, ya, tulang ini, maka tulangnya yang akan patah, bukan kelapanya yang pecah. Mengapa? Karena tulang ini terlalu panjang, gitu. Jadi kalau kita pakai untuk memukul pasti pecah. Tapi kalau kita pukul dengan tulang-tulang yang pendek-pendek yang sambungan-sambungannya di sini, maka kita pukul kelapanya bisa pecah, gitu. Dan di samping ada teknik-teknik tertentu. Jadi kita harus tahu bahwa tubuh kita yang bisa berdiri ini dipegang oleh sejumlah otot, ligamen, kapsul, ya, itu yang bisa memegang sehingga kita berdiri. Sehingga kalau kita berdirinya miring ke kiri, berarti ada otot yang bermasalah. Kalau kita miring ke kanan, berarti ada otot yang bermasalah. Kalau kita miring ke belakang, ada orang yang jalan dadanya ke depan, itu juga ada sesuatu yang bermasalah. Bisa bawaan dari lahir, bisa karena akibat ulah kita berlatih sehingga mereka yang tadinya lurus bisa menjadi bengkok. Katakanlah, ya, saya kasih contoh orang yang lurus menjadi bengkok. Mungkin mohon maaf, tapi sering kita lihat atlet-atlet anggar. Atlet-atlet anggar itu waktu masuk sebelum menjadi atlet anggar, mereka jalan lurus. Jalan seperti normalnya atlet-atlet yang lain. Tetapi setelah menjadi atlet anggar bahkan sudah berprestasi bagus, maka boleh kita amati masing-masing atlet anggar itu akan berjalan miring sebelah. Ya. Jadi dia berjalan seperti pincang-pincang sebelah, gitu. Mengapa? Karena mereka yang waktu tusuk terus
itu membuat salah satu bagian dari kaki mereka itu menjadi membesar, menjadi otot-ototnya menjadi membesar, kemudian mereka menjadi miring sebelah. Katakanlah juga di tinju, ya, mohon maaf untuk atlet-atlet cabang olahraga tinju, karena saya juga petinju. Mengapa sebagian besar atau hampir 100% itu atlet-atlet tinju itu kakinya kecil? Kalau kita lihat ya, jadi atlet-atlet, lihat Mike Tyson, kakinya kecil. Oscar De La Hoya, kakinya kecil. Petinju-petinju hebat, petinju-petinju ternama, semua hampir boleh dikatakan hampir semua atlet-atlet tinju itu memiliki kaki yang kecil. Pertanyaannya mengapa? Karena latihan-latihan kita tidak dibarengi dengan mobilisasi. Kalau orang skipping, nanti kalau di materi berikutnya ada, nanti misalnya kita mau berlatih dengan skipping. Skipping itu fungsinya apa? Latihan kelincahan, yes, boleh. Fungsi yang lain apa? Ya banyak, bisa untuk latihan footwork, kelincahan gerakan kaki dan segala macam. Tetapi juga jangan lupa bahwa skipping itu ya membuat kaki kita menjadi ramping, membuat kaki kita menjadi kecil. Ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu pelatih yang mau merampingkan betis-betis kakinya, antara otot-otot gastrocnemius di bagian belakang dan otot-otot tibialis di bagian depan, ya, itu silakan dengan skipping, maka kaki kita akan menjadi ramping, tidak membesar. Ibu-ibu biasanya malu juga, cewek-cewek cantik tapi kakinya membesar, ya silakan dengan skipping, maka kakimu akan menjadi ramping. Silakan dilakukan skipping secara rutin, gitu. Nah, juga katakanlah di cabang olahraga taekwondo, saya juga pelatih taekwondo. Waktu belum menjadi atlet taekwondo, atletnya normal-normal saja. Tapi setelah menjadi atlet taekwondo, kebanyakan atlet-atlet kita, baik laki-laki maupun perempuan, jalannya seperti bebek. Jalannya pantatnya goyang-goyang begini. Mengapa? Karena kebanyakan gerakan pinggulnya itu terus tutak-tutak ke gerakan pinggul. Akhirnya jalannya juga seperti itu. Maka untuk menghindari kejadian-kejadian seperti itu, kita harus melakukan latihan mobilisasi, disertai dibarengi dengan latihan-latihan kelenturan, mengembalikan otot pada fungsinya kembali, pada tempatnya kembali sebelum berakhirnya sebuah latihan, sehingga atlet itu tidak menjadi bermasalah dengan kondisi fisiknya, kondisi faalia tubuhnya, otot-ototnya, itu semua menjadi masalah. Ya. Nah, jadi supaya jangan juga atlet-atlet menjadi takut masuk ke cabang olahraga, apakah itu anggar, apakah itu tinju, apakah itu taekwondo, apakah itu karate, maka kita wajib berlatih dengan yang baik, cara-cara yang benar, tetapi juga mereka terus bisa berprestasi, ya. Jadi itu paling penting buat kita. Untuk jenis serabut otot, ya, dalam setiap otot itu ada campuran jenis serabut otot. Di dalam otot kita, ditinjau dari sisi olahraga, maka ada yang serabut gerak cepat, dikatakan serabut gerak cepat atau serabut gerak lambat. Serabut gerak cepat itu dikatakan dengan dominan serabut otot putih dan dominan serabut otot merah. Jadi kalau atlet-atlet kita itu juga wajib kita ketahui, apakah atlet-atlet kita ini mereka memiliki dominan otot apa? Apakah serabut otot putih ataukah mereka dominan serabut otot merah gitu. Karena orang yang berbeda memiliki jumlah serabut otot gerak cepat dan lambat yang juga berbeda gitu. Jadi tidak semua orang sama.
Ya, campuran serabut gerak cepat dan lambat ini ditentukan oleh beberapa hal karena faktor-faktor keturunan, dan itu tidak bisa dirubah karena latihan kemudian bisa merubah otot dari serabut otot merah menjadi putih atau sebaliknya dari putih menjadi merah, tidak bisa gitu. Orang-orang yang memiliki serabut otot merah itu orang-orang yang memiliki kelebihan dalam sisi daya tahan. Tapi kalau orang-orang yang memiliki serabut otot putih yang dominan, maka atlet-atlet kita itu pasti akan memiliki kelebihan dalam hal kecepatan, juga dalam hal power. Maka sebagai seorang pelatih, waktu kita mau berhadapan dengan atlet kita, kita arahkan mereka dalam satu pertandingan, katakanlah di PON, ya. Kemudian mereka akan bertanding. Semua pelatih pasti sudah meneliti atlet saya ini punya kelebihan di mana, kekurangannya di mana. Atlet lawan saya ini punya kelebihan dan kekurangan di mana. Kalau ada pelatih yang tidak mengerti itu, maka akan sangat kasihan gitu. Karena pelatih tanggung jawabnya memberikan masukan kepada atlet-atlet kita. Pelatih kita itu wajib memberikan masukan kepada atletnya bahwa lawanmu ini tinggi, maka sebentar kau akan bertanding dengan cara seperti ini. Oh, lawanmu pendek, maka sebentar kau akan bertanding dengan cara seperti ini. Kau tidak boleh begini, kau harus begini. Ya. Jadi itu bentuk-bentuk yang harus, termasuk sampai ke serabut-serabut ototnya. Itu juga harus perlu kita memberikan masukan kepada atlet kita. Ya, katakanlah saya memiliki atlet yang akan masuk di final, dan atlet saya memiliki dominan serabut otot merah. Gerakannya sedikit agak lebih lambat daripada lawannya yang kita ketahui bahwa dia memiliki serabut otot putih, sehingga dia memiliki power yang hebat, speednya luar biasa. Maka kita harus bisa melakukan cara-cara khusus untuk mengantisipasi atlet-atlet kita. Kalau dia unggul dalam hal daya tahan, maka kita harus bermain dalam range waktu tertentu sehingga mengajak teman kita yang tadi memiliki serabut otot putih yang dominan itu bermain di zona kita, di zona yang memiliki daya tahan. Atau sebaliknya. Nah, itu strategi-strategi yang harus ditanamkan oleh seorang pelatih terhadap atlet kita. Ini kalau dikaitkan dengan yang namanya struktur daripada otot kita. Jadi kita rata-rata memiliki dua struktur itu ya. Ada yang memiliki dominan serabut otot putih, dan ada atlet yang memiliki dominan serabut otot merah. Dan merah ini berarti unggul dalam hal daya tahan. Kalau orang memiliki serabut otot putih yang dominan, berarti dia unggul dalam hal kecepatan. Dia juga unggul dalam hal power. Itu juga harus kita tahu. Otot ini membakar bahan makanan untuk menghasilkan gerak. Jadi kalau kita makan, kita berharap sebelum berlatih antara 1 sampai 2 jam itu atlet kita sudah harus makan atau sudah sarapan gitu. Karena ada orang yang tidak paham, dia pikir bahwa makan langsung pergi latihan gitu. Nah, kalau makan dan langsung pergi latihan, bukan bahan makanan yang kita makan itu yang memberikan kontribusi energi kepada kita. Tetapi yang kita makan 1 jam, 2 jam lalu itulah yang sudah dikelola, ya, sudah dikelola, dan itu yang berubah menjadi energi bagi kita untuk bisa kita gunakan untuk berlatih. Ya. Jadi kita harus tahu itu. Ya. Satu hal yang penting buat kita juga harus tahu bahwa otot itu fungsinya cuma satu. Otot itu fungsinya cuma satu, yaitu menarik. Jadi tidak ada otot yang bisa menolak. Jadi kalau kita melompat ke atas, itu bukan berarti otot mendorong kita ke atas. Tidak. Tetapi tarik-menarik otot, antara otot yang satu dengan otot yang lain, yang mengakibatkan kita melenting ke atas. Ya. Jadi sekali lagi, otot itu bekerja berpasang-pasangan. Ya, otot kita agonis, antagonis, agonis, antagonis, agonis, antagonis, agonis, antagonis, semuanya bekerja berpasang-pasangan. Maka kalau kita melatih agonis, antagonis pun ikut terlatih. Kalau kita latihan antagonis, maka agonis pun ikut berkontraksi.
Maka kita harus tahu, kalau orang miring ke sini berarti otot agonisnya atau antagonisnya yang bermasalah. Kalau orang berdiri tegak begini, kalau dia miring begini, berarti pasti otot di sini yang bermasalah. Di sini mungkin terlalu keras, di sini terlalu lembek, sehingga ini menarik dia menjadi ke sini. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa fungsi otot itu cuma satu, menarik, maka pukulan oisuki kita atau pukulan gyasuki kita, itu kita akan tahu otot-otot mana yang bekerja untuk melakukan pukulan gerakan ini. Itu sudah harus kita tahu. Karena otot bukan melakukan dorongan ini, tapi tarik-menarik otot mengakibatkan tangan saya meluncur ke depan. Menjadi sebuah pukulan yang namanya gyakusuki. Ya. Jadi ini bentuk-bentuk kontraksi otot itu macam-macam. Ada kontraksi otot yang isometrik. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau melatih, bisa melatih dengan cara isometrik misalnya. Ada yang dengan cara isotonik. Ada yang dengan cara isokinetik. Nah, kalau isometrik itu apa? Bentuk-bentuk latihan yang tidak merubah fungsi gerak kita. Jadi baik otot agonis maupun antagonis, kedua-duanya berkontraksi. Contoh seperti apa? Misalnya saya kasih contoh seperti ini. Saya tekan begini. Kalau saya tekan seperti ini, ya, kalau saya tekan seperti ini, berarti otot kita baik ini, ya, baik bicep maupun baik tricep, dua-duanya berkontraksi. Satu berkontraksi secara konsentris, ya, di sini berkontraksi secara konsentris, di sini berkontraksi secara eksentris. Itu berarti kita melakukan kontraksi otot yang namanya isometrik. Tapi kalau kita mau melakukan latihan yang isotonik, berarti kita melakukan bentuk gerakan yang misalnya dengan dumbbells, ya, kita melakukan bench press, itu semua melakukan bentuk-bentuk gerakan yang isotonik. Dan bentuk-bentuk isokinetik itu adalah perkawinan antara keduanya. Dan ini zaman sekarang mereka sudah mendesain mesin-mesin latihan weight training di gym-gym itu, ya, kita masuk ke sana, kita dengan mesin-mesin itu adalah bentuk-bentuk latihan untuk mendorong kontraksi otot yang isokinetik. Ya. Ini saya kasih contoh saja. Kalau kita lompat dari atas ke bawah, ini biasanya banyak dipakai di bentuk latihan plyometrik. Ya. Kalau kita latihan ada lompat-lompat box yang intinya adalah bunch, ya, melompat-lompat, ya, step-step, hentakan-hentakan, ya, gerakan-gerakan yang eksplosif. Itu berarti kita melatih yang namanya power. Nah, kalau kita melompati gawang atau melompati box atau melompati ke atas box atau dari atas box turun ke bawah, itu maka bentuk-bentuk kontraksinya pun beda. Kalau kita lompat dari atas ke bawah, maka kita lihat otot-otot yang di bagian depan paha atau otot-otot yang kita sebut dengan rectus femoris itu berkontraksi, tapi berkontraksi yang memanjang. Nah, itu namanya kontraksi eksentris. Ya, tapi kalau lompat dari bawah ke atas box atau ke atas tangga yang lain, maka otot ini berkontraksi secara eksentris. Ini bentuk-bentuk yang harus kita ketahui. Sama dengan bentuk-bentuk latihan yang lain. Paling tidak ini cuma contoh saja, ya. Nanti akan berkembang nanti waktu kita diskusi, ya. Kita juga harus paham tentang sistem saraf, ya. Ini saraf itu mendapatkan informasi dari tempat ke tempat. Jadi kalau kita mau latihan reaksi, inilah tempatnya, gitu loh. Jadi kita mau latihan reaksi, kita harus tahu ada latihan reaksi dengan bentuk sentuhan. Kalau sentuhan berarti ketika saya disentuh di bagian lengan sini, pak, maka saya tidak langsung tahu itu bahwa saya sedang disentuh. Atau saya lagi menghadap ke depan, tiba-tiba ada yang menyentuh kuping saya. Kan saya langsung kaget. Waktu saya kaget itu, kenapa saya tahu bahwa ada orang menyentuh kuping saya? Itu artinya, ya, setelah saya menyentuh ini, maka saraf yang di kuping ini mengirim ke otak, otak mengirim balik ke telinga, ke kuping kita, baru kita tahu bahwa kuping kita sedang disentuh. Nah, bentuk ini sama dengan nanti caranya kita melatih yang namanya latihan-latihan yang sifatnya nirmotorik. Latihan-latihan yang sifatnya menggunakan saraf. Tidak semuanya berlatih menggunakan otot saja. Yang melatih dengan menggunakan otot itu hanya daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelentukan itu.
Tapi terlepas dari itu ya, misalnya seperti reaksi, antisipasi reaksi, kemudian koordinasi, kelincahan, balancing, keseimbangan itu semua adalah bentuk-bentuk latihan saraf. Nah, maka kalau berlatih saraf itu sebelum kita latih kita ukur sehingga kita tahu bahwa saraf kita ini jelek atau baik gitu. Banyak orang mengukur saraf dengan cara mengukur reaksi, mengukur antisipasi reaksi, mengukur koordinasi, mengukur balance, mengukur keseimbangan. Tetapi setelah itu mereka tidak pernah melatih reaksi. Tidak pernah melatih antisipasi reaksi. Akhirnya sampai 2 bulan, sampai 3 bulan reaksi mereka bukan bertambah baik, malah bertambah jelek atau tetap di tempat. Itu berarti kita tidak paham dengan sistem kerja saraf. Maka ketika kita paham dengan sistem kerja saraf, kita bisa melakukan latihan itu secara baik. Ya, jadi itu catatan yang penting. Nah, alur perjalanan saraf ini kan biasa dari mana? Dari otak, kemudian melalui tulang punggung ke belakang, kemudian dia bisa kembali lagi ke atas. Jadi dari otak melalui sumsum tulang belakang menyebar ke seluruh tubuh, dia kembali lagi ke sumsum tulang belakang. Jadi proses kerjanya seperti itu. Nah, kalau kita tahu proses perjalanan saraf seperti itu, maka kita harus menghindari benturan-benturan supaya jangan terjadi pada tulang-tulang punggung kita ya, karena itu benturan-benturan itu bisa mengakibatkan fatal karena seluruh perjalanan saraf kita itu dari otak itu melalui sumsum tulang belakang ya, melalui tulang belakang. Itu yang penting. Jadi ini kalau kita lihat gambarannya seperti itu. Ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui bagaimana letak posisi urat saraf kita, perjalanannya seperti apa, maka kita wajib untuk menjaganya ya. Ya. Kemudian kalau secara teori ya paling tidak kita tahu jumlah saraf di dalam otak kita ini sampai sekarang belum ada yang bisa menemukan secara pasti ya. Jadi saraf di dalam tubuh kita ini dikatakan berisi antara 100 miliar sampai 1 triliun sel. Jadi banyak sekali, artinya tubuh kita ini dipenuhi dengan saraf. Ya, kalau kita ketonjok di sini atau ketonjok di sini kemudian di sini biru, berarti ada saraf-saraf kita yang bermasalah sehingga kemudian menjadi biru dan segala macam. Nah ini, dan saraf ini tidak statis, dinamis ya, saling kait-mengkait, membuat koneksi baru setiap harinya. Dengan makanan bergizi, dia akan mengganti saraf yang rusak dan seterusnya. Ini paling tidak gambaran untuk kita. Nah, terkait dengan sistem energi, maka kita mengetahui ada yang namanya sistem energi aerobik dan sistem anaerobik. Ini ada 2 sistem ini yang biasanya dikembangkan dalam latihan. Kalau sistem aerobik artinya kita berlatih dengan menggunakan oksigen. Kita menghirup udara leluasa dan kita bisa bergerak dengan leluasa, gerakan yang tidak terlalu cepat, gerakan slow-slow saja. Ya, katakanlah kita jalan kaki atau kita jogging secara perlahan-lahan, atau kita bersepeda secara perlahan-lahan, atau kita berenang jarak jauh secara perlahan-lahan. Itu bentuk-bentuk latihan yang sifatnya aerobik. Jadi kalau kita jogging setengah jam sampai 1 jam dari sini dengan cara perlahan-lahan saja, ini namanya bentuk latihan yang aerobik. Tetapi ada juga sistem energi yang dikatakan sistem anaerobik. Kalau sistem anaerobik artinya kita berlatih tidak menggunakan oksigen. Ini anaerobik ini ada 2. Ya, jadi kalau kita berlatih dengan sistem anaerobik ada yang laktik, ada yang alaktik. Jadi anaerobik alaktik dan anaerobik laktik. Ya. Atau biasanya ada yang mendengar istilah sistem anaerobik alaktisit dan sistem anaerobik laktisit. Nah, itu sama saja, cuma sebutan-sebutannya saja. Nah, kalau dari kajian itu yang terkait dengan sistem anaerobik laktik, itu artinya waktu kita berlatih ya, kita tidak mengkonsumsi oksigen secara baik, tetapi menghasilkan asam laktat atau menghasilkan asam susu. Tapi kalau yang sistem anaerobik alaktisit, artinya kita berlatih ya, kita berlatih tidak mengkonsumsi oksigen, tetapi juga tidak menghasilkan asam laktat. Jadi kalau kita bakar kayu, ya, maka ada sisa-sisa pembakarannya itu namanya apa? Arang.
Arang itu kalau kita bakar lagi, maka dia akan menjadi debu. Di dalam tubuh kita seperti itu. Kalau kita bergerak, beraktivitas, berolahraga, melakukan aktivitas fisik, maka ada sisa-sisa pembakaran. Sisa-sisa pembakaran itu yang namanya asam laktat itu. Maka asam laktat itu harus dibakar lagi. Bagaimana cara membakarnya? Ya dengan jogging, dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya aerobik tadi di atas itu, maka dengan sendirinya sisa-sisa pembuangan itu akan dibakar dan dirubah lagi menjadi energi baru. Itu paling tidak gambarannya. Nah, jadi kalau kita berlatih untuk yang namanya sistem anaerobik yang alaktik, artinya kita kemarin kalau ada yang mengikuti penjelasan saya di kemarin sore, itu artinya kita berlatih hanya 4 detik, 0 sampai 4 detik. Jadi 4 detik istirahat. 4 detik istirahat. Katakanlah kita Oisuki Chudansuki misalnya. Atau katakanlah kita Maegeri. Maegeri secepat-cepatnya 4 detik istirahat. 4 detik istirahat. 4 detik istirahat. Nah, itu bisa kita atur untuk bentuk-bentuk latihan yang kecepatan. Bisa nanti dari volume intensitasnya bisa kita atur. Kalau berat kita bisa pakai 1:1 itu. Fight 4 detik, istirahat 4 detik. Fight 4 detik, istirahat 4 detik. Fight 4 detik, istirahat 4 detik. Tapi kalau mau yang lebih ringan sedikit, kita rubah menjadi 1:2. Kalau 1:2 berarti fight-nya 4 detik, istirahatnya 8 detik. Fight-nya 4 detik, istirahatnya 8 detik. Atau mau yang lebih ringan lagi, kita latihan 1:3. Kita fight 4 detik, kita istirahat 12 detik. Kita fight 4 detik, kita istirahat 12 detik selama 1 ronde. Katakanlah di karate itu memiliki 1 ronde 3 menit. Supaya ada overtime-nya, ya, limit waktunya kita perpanjang. Tidak 3 menit, tapi jadi 4 menit. Nah, itu bentuk-bentuk latihan untuk merangsang yang namanya sistem anaerobik alaktisit atau laktik. Nah, tapi kalau kita mau berlatih dengan sistem anaerobik yang laktik, maka itu kita berlatih di atas 4 detik sampai 1 menit. Maka kalau kita lari jangan cuma 4 detik, ya. Kita lari harus di atas 4 detik sampai 1 menit. Itu berarti kita mengembangkan yang sistem anaerobik laktisit atau sistem anaerobik laktik. Gitu. Nah, tapi kalau mau berlatih yang aerobik, maka silakan berlatih dari 1 menit sampai 60 menit misalnya, ya. Bisa lebih, bisa kurang, tidak apa-apa. Ya. Tapi latihannya di atas 1 menit. Ya. Jadi ini nanti materinya kita bagikan paling tidak supaya kita mempunyai gambaran-gambaran, ya. Ya. Kemarin mungkin Pak Dr. Sudrajat juga sudah menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan, ya. Tapi saya juga ingin menambah beberapa hal sehingga nanti waktu saya menjelaskan terkait dengan latihan kondisi fisik dibentuk di speed dan segala macam itu bisa connect, nyambung. Karena saya tidak ikuti Pak Sudrajat kemarin memberikan materi seperti apa. Segmen tubuh kita ini tumbuh pada waktu-waktu yang berbeda. Katakanlah anak mulai lahir sampai umur 1 tahun, itu tumbuhnya di bagian mana? Di bagian togok. Ini togok. Kemudian anak yang 1 tahun sampai usia puber, ya, puber untuk laki-laki dan puber untuk perempuan itu kan usianya berbeda, ya. Nah, di situ mulai letak-letak perbedaannya itu. Nah, itu tumbuhnya di mana? Tumbuhnya di tungkai. Jadi tungkainya yang akan bertambah panjang. Kemudian setelah masa puber masuk ke masa remaja, itu atlet itu akan bertambah tinggi di bagian mananya? Bagian togoknya lagi. Ya, di bagian togok. Mengapa kita wajib mengerti itu? Supaya kita harus tahu kalau anak itu ada sementara tumbuhnya di bagian togok, maka kita latihannya jangan berat-berat di bagian togok. Berarti kita latihan di bagian lengan, di bagian tungkai itu yang bisa merangsang tidak mengganggu pertumbuhan kita di seputar togok. Atau ketika kita pada usia puber, kita bertambah panjang itu di tungkai. Maka sudah sewajibnya kita mencegah waktu latihan tungkai harus hati-hati. Misalnya kita harus menggunakan sepatu yang tebal.
jangan sampai tidak pakai sepatu. Satu yang perlu dikritik, disampaikan pada kesempatan ini kepada orang-orang karate secara menyeluruh, atau orang-orang cabang olahraga bela diri kayak taekwondo juga pencak silat, adalah paling senang berlari tanpa alas kaki, berlari tanpa sepatu. Kalau sudah tua-tua seperti kita ini, kalau kita berlari tanpa alas sepatu, maka jadinya di tumit-tumit kita ini, ya, di bagian tumit kita itu, di bagian tumit bermasalah, di bagian tulang kering, di bagian depan otot-otot tibialis itu menjadi masalah, di bagian belakang otot-otot gastrocnemius itu bermasalah, di pinggang ini juga jadi bermasalah. Tetapi kalau berlatih dengan tanpa alas kaki itu kepada atlet-atlet kita, anak-anak kita yang masih muda-muda di usia SD, SMP, masih usia puncak-puncaknya pertumbuhan, usia 12, 14 tahun, 10, 12 tahun untuk perempuan, gitu. Ya, kita harus hindari mereka karena mereka lagi bertumbuhnya pada tungkai. Maka jangan diberi lari di jalan aspal tanpa alas kaki. Ya. Yang kedua, ya, kita memberikan sepatu pun ada takarannya. Sepatu jangan sepatu pantofel, sepatu yang keras-keras itu. Tetapi sepatu yang memiliki ketebalan paling tidak 13 mm. Nah, ini wajib untuk kita mengerti. Supaya apa? Supaya setiap benturan-benturan itu bisa diredam oleh sepatu. Bisa diredam oleh sepatu. Jadi, nanti kita akan tahu bahwa dari tubuh ini yang bagian mana yang tumbuhnya banyak, mana yang tumbuhnya sedikit. Ya, di sini ada kita punya grafik, ya. Anak laki-laki dan perempuan itu sejak lahir sampai umur 2 tahun itu mereka dalam pertumbuhannya sama, baik laki-laki maupun perempuan. Itu dalam 1 tahun mereka bisa bertambah tumbuh, bertambah tinggi, bisa antara 10 sampai 18 cm dalam 1 tahun. Maka pulang sensei-sensei yang punya anak-anak kecil, yang baru married, yang merasa menyayangi anaknya supaya dia mau tumbuh menjadi tinggi, usia sebenarnya di samping di kandungan kemarin harus diberikan asupan gizi yang baik. Tetapi sekarang mereka sudah lahir di usia 1 tahun sampai 2 tahun. Itu juga wajib diberikan asupan gizi yang baik. Karena di dalam 1 tahun mereka bisa bertambah tumbuh tinggi, bertambah panjang antara 10 sampai 18 cm. Setelah itu mereka akan setiap tahun itu mereka akan antara 4 sampai 6 cm. 1 tahun bisa bertambah panjang 4 cm atau 6 cm. Nah, nanti dia akan melonjak tinggi lagi, ya, melonjak tinggi lagi ketika di usia remaja. Ya, di usia remaja. Itu laki-laki dan perempuan itu bisa bertambah tinggi sampai kurang lebih 12-14 cm dalam 1 tahun. Maka anak-anak kita di usia pertumbuhan itu, ya, mereka biasanya di samping rajin tidur, tidak apa-apa, diberikan asupan gizi yang baik, bentuk-bentuk latihannya jangan membebani bagian kaki atau bagian tungkai, karena di bagian tungkai itu bisa bertambah tinggi, bertambah panjang sampai 5 kali lipat. Ini gambaran. Nanti kalau sudah dewasa tidak apa-apa gitu. Sudah dewasa itu ya mungkin sudah tidak bertambah tinggi lagi. Banyak teori, ada teori yang menyatakan bahwa perempuan umur 18 tahun tidak bisa tambah tinggi lagi. Laki-laki umur 20 tahun tidak bisa tambah tinggi lagi. Tapi ada teori yang menyatakan bahwa 17-18 tahun laki-laki sudah tidak bisa tambah tinggi lagi. Perempuan 15-16 tahun sudah tidak bisa tambah tinggi lagi gitu. Tapi ada sebagian teori yang menyatakan 17-18 tahun untuk perempuan itu sudah tidak bisa bertambah tinggi lagi. Laki-laki itu bisa 20 tahun. Bahkan ada teori yang menyatakan 21 tahun. Ya, paling tidak kita ambil tengah-tengahnya. Maka di gambar ini paling tidak saya kasih gambaran perempuan 18 tahun dan laki-laki 20 tahun.
Artinya setelah 18 tahun untuk perempuan dan 20 tahun untuk laki-laki, kita sudah tidak bertambah tinggi lagi. Yang ada adalah bertambah tebal, bertambah lebar, bertambah bulat. Ya, gitu. Jadi ini wajib untuk kita ketahui. Gambarannya seperti itu ya. Jadi pada usia anak-anak itu tumbuhnya ditogok. Kemudian ketika sudah masa, ya, setelah masa anak-anak sampai masa puber itu tumbuhnya ditungkai. Dan kemudian di atas masa remaja, ya, masuk ke masa remaja itu kembali pertumbuhannya pada togok.